Ketemu lagi dengan saya, Clara Hetty Primasari. Kali ini saya mau cerita perjalanan PhD saya di 3 bulan pertama. Nah, teman-teman, jadi saya ini adalah mahasiswa PhD atau S3 di Monash University, Departemen Human Centered Computing di Faculty of Information Technology. Dan di sini saya dibimbing oleh 2 orang supervisor dan masuk ke research group Digital Equity and Digital Transformation. Nah, saya nggak akan cerita riset saya apa, karena juga belum jadi, teman-teman. Tapi saya akan cerita apa sih yang dilakukan mahasiswa PhD di 3 bulan pertama, versi saya. Kenapa versi saya? Karena tentunya berbeda-beda ya setiap mahasiswa, tergantung pada titik awal mahasiswa tersebut, titik awal dia belajar, dan juga bagaimana cara supervisor atau gaya supervisornya dalam membimbing. Dan juga tergantung juga sama program kampusnya. Jadi kalau kampus di Australia, mostly langsung riset ya teman-teman ya. Dan kalau langsung riset seperti ini tentunya berbeda dengan kampus yang program S3-nya itu coursework dulu atau kuliah dulu baru riset. Oke, saya mulai aja ya teman-teman. Saya tadi sudah mempersiapkan beberapa hal yang mau saya bahas. Apa saja yang sudah saya lakukan dalam 3 bulan ini? Oke, bulan pertama, tentunya bulan pertama, kedua, dan ketiga, saya selalu baca, teman-teman. Selalu baca. Dari pertemuan pertama saya dengan supervisor saya hingga saat ini, by the way, saya ketemuan sama supervisor itu seminggu sekali. Kalau standar dari Monash, aturan dari Monash atau di kampus saya itu 2 minggu sekali. Tapi karena supervisor saya semangat sekali, puji Tuhan semangat sekali, jadi saya harus ketemu seminggu sekali ya. Agak intimidating, tapi di satu sisi saya bersyukur banget karena progresnya jadi lebih cepat. Nah, waktu pertama ketemu, yaitu di bulan pertama ya teman-teman, posisinya, nah ini kenapa tadi saya bilang titik awal setiap orang tuh menentukan bagaimana dia studi ya nantinya ya. Karena apa yang saya propose di sebelum saya masuk ke Monash dan apa yang saya lakukan sekarang itu berbeda. Jadi proposal yang saya ajukan dulu sudah tidak terpakai lagi. Jadi di sini saya mencari judul baru dari nol, dari scratch, teman-teman. Nah, tentunya ini adalah tantangan tersendiri ya, teman-teman ya. Karena memulai dari awal dan setelah saya mencoba masuk ke sini dan kuliah di sini, saya baru tahu ternyata walaupun saya adalah seorang dosen yang sudah beberapa kali penelitian, beberapa kali publish paper di conference internasional dan jurnal internasional, ternyata saya itu masih banyak banget kesalahan. Salah mindset, salah cara, apapun. Dan kok saya tahu saya salah ya karena dikasih tahu sama supervisor saya dan supervisor saya ini orang Cina ya teman-teman ya, dan itu benar-benar membuka mata saya bahwa ya ampun apa yang saya lakukan selama ini tuh banyak salahnya gitu. Jadi awal pertama di bulan pertama itu saya kaget sekaget-kagetnya karena ngerasa apa yang saya lakukan itu ya ada artinya sih. Selalu ada artinya karena udah latihan ya, udah latihan meneliti. Tapi jadi dikasih tahu bahwa mindset saya salah. Jadi kan karena saya itu belajar di bidang sistem informasi, meneliti di bidang sistem informasi, supervisor saya ngasih tahu bahwa oh,
jurnal-jurnal top di bidang sistem informasi itu ada yang namanya Basket of 8 yang sekarang growing jadi Basket of 11. Apa itu? Mungkin bisa di-browsing ya teman-teman ya. Jadi ada 11 jurnal yang dibilang top di dunia information system. Dan sebagai peneliti di information system, kita harus inputnya itu dari jurnal-jurnal tersebut gitu, dari 8 jurnal 11 jurnal itu. Karena biar apa? Kita akan memproduksi sesuatu yang bagus kalau inputnya itu juga bagus dan top gitu. Ya kayak apa yang kita makan teman-teman. Kalau kita makan makanan bergizi, maka apa yang badan kita jadi sehat, pikiran kita juga jadi lebih berjalan dengan baik gitu ya. Sama seperti dengan penelitian. Dan juga selain Basket of Eleven, juga ada jurnal-jurnal di bidang sistem informasi yang di bawahnya AIS ya, Association of Information Systems. Nah, itu asosiasi sistem informasi yang terkemuka di dunia, dan dia juga nge-host beberapa conference terkemuka di bidang IS. Contohnya ada ICIS atau International Conference of Information Systems, kemudian ISIS atau European Conference of Information Systems, kemudian PACSIS, Pacific Asia Conference of Information Systems, dan lain-lain. Nah, jadi selain Basket of Eleven juga ada conference-conference itu yang memang sudah top di bidang IS, dan sebaiknya mahasiswa PhD atau peneliti di bidang IS itu merujuknya kepada itu semua sebagai sumber bacaan kita, dan juga outlet yang nantinya kita akan terbitin jurnal itu ke situ. Nah, saya jadi tahu nih, ternyata selama ini saya baca jurnal ya, sebelum tahu itu semua ya. Saya baca-baca aja, wah judul yang menarik saya baca, judul yang menarik saya baca. Padahal oke lah, boleh baca selain itu, cuma sebagai peneliti yang baik, kita harus lihat ranking jurnal. Ranking jurnalnya itu bisa dilihat dari simagojr.com ya. Jadi bisa dilihat dia kuartil berapa. Q1, Q2, sampai Q4. Nah, yang paling bagus itu adalah Q1. Dan yang Basket of 11 tadi, itu tuh Q1 yang udah top gitu ya. Q1 itu banyak juga teman-teman ya. Kuartil 1 itu juga banyak, tapi dia pun ada impact factor kayaknya. Nah, yang gede-gede, kita cari impact factornya yang besar-besar. Gitu. Nah, itu adalah kesalahan pertama saya. Saya asal membaca gitu ya sebelumnya. Nah, setelah tahu itu, saya jadi lebih terarah teman-teman gitu ya. Mencari sumber, selalu saya lihat dia jurnal Q berapa gitu ya. Dan apakah di dalam Basket of Eleven juga gitu. Nah, berikutnya adalah, oh iya, kenapa saya kok bisa tahu kalau itu tuh salah teman-teman? Ya karena saya sempat propose beberapa ide penelitian ke supervisor saya, kemudian supervisor saya langsung cari dong ya terkait dengan ide yang saya kasih itu tadi, cari gampangannya di Google Scholar dulu lah ya, yang paling gampang untuk mencari, dan dia itu bacanya langsung ke nama jurnalnya teman-teman, ya judul lalu nama jurnalnya. Apakah topik tersebut itu mostly diterbitkan oleh jurnal-jurnal Basket of Eleven atau jurnal terkemuka di bidang IS tersebut gitu. Kalau nggak banyak, berarti itu kurang oke gitu ya menurut dia gitu ya, kurang promising gitu ya sebagai topik penelitian. Nah, jadi dari situ saya tahu gimana caranya buat nemuin topik-topik penelitian, menemuin bahan bacaan yang bagus, terkemuka, trendy. Wah, trendy nih ya. Karena supervisor saya selalu bilang, cari yang tren atau trendy gitu ya, yang baru tren gitu. Itu adalah cari sumber-sumber yang terkemuka di bidang teman-teman ya. Kalau saya AIS ya itu tadi,
gitu. Lalu, jadi sebulan itu saya struggle, cari-cari paper gitu ya, belajar literatur bukan literatur ya, apa ya, mencari paper dari sumber yang benar dulu gitu ya. Terus, oh ya, berikutnya nih, hal kedua yang saya pelajari adalah mencari ide penelitian dari conference. Conference. Kenapa conference? Karena conference itu terbitnya jauh lebih cepat daripada jurnal. Yang artinya topik-topik atau judul-judul yang ada di situ itu lebih baru gitu ya. Jurnal tuh bisa tahunan teman-teman, bisa setahun, bisa 2 tahun baru terbit ya dari submitnya. Tapi kalau conference paling dalam hitungan bulan sudah bisa terbit. Nah, jadi saya diminta supervisor saya untuk nyari-nyari ide dengan cara mengelis judul-judul di conference, paper-paper dalam conference terkemuka di information systems tersebut, saya buat di dalam spreadsheet ya. Jadi tiap hari itu saya cuma baca paper conference saja setelah tahu, oh gini cara nyari jurnal yang benar, di tempat yang benar. Kemudian saya belajar baca cepat dengan baca conference itu. Yang jelas conference tahun-tahun terakhir ya, 1 tahun terakhir, 1 atau 2 tahun terakhir. Itu saya baca, lihat dulu topiknya, kemudian eh, teori, juga ngelis teorinya juga, gitu teman-teman. Fungsinya buat apa? Um, supaya kita tahu teori-teori apa yang sering dipakai di IS. Nah, IS itu kan enggak melulu bergantung dengan IT ya, dengan teknologi, tapi lebih ke sosial. Makanya banyak orang pakai teori-teori sosial di IS. Nah, untuk itu kita perlu tahu nih teori-teori apa yang sering dipakai orang. Kayak gitu. Makanya harus ngelis. Kemudian apalagi ya? Oh iya, yang berhubungan dengan conference tadi, kebetulan di ISIS. ISIS itu adalah conference number one ya. International Conference di IS number one in the world. Dan apa namanya, judul-judul, jadi supervisor saya menyarankan saya untuk baca-baca judul itu, dan kebetulan ada tracknya juga di situ. Jadi user behavior atau human computer interaction atau HCI atau artificial intelligence bla bla bla. Nah, saya disuruh mana sih yang kamu minati tracknya. Nah, kebetulan saya ke user behavior. Susah banget ya ngomongnya. Ke user behavior. Jadi saya baca paper-paper dari track user behavior. Karena kalau baca semua track nantinya puyeng ya, karena banyak banget ya. Jadi saya baca track dari yang ingin saya geluti, yaitu user behavior. Itu. Kemudian di bulan pertama, kedua, dan ketiga, kan saya ketemu supervisor saya tuh setiap minggu ya. Dan di situ saya selalu presentasikan apa yang saya temukan dalam 1 minggu gitu ya. Saya biasanya pakai PowerPoint ya, dan ternyata nggak semua seperti itu ya teman-teman ya. Ada teman saya itu yang selalu menulis ya, dari awal tuh sudah menulis, menulis, menulis. Kalau saya belum, saya kayak 3 bulan pertama ini, saya dibiarkan explore dulu semua judul, mencari semua kemungkinan, masih bisa berubah-ubah ya, sebelum nanti akhirnya di lock, oh judulnya pas itu gitu ya, dan nggak berubah-berubah lagi. Nah, saya presentasi tiap minggu ke depan 2 supervisor saya, bisa offline di kantor, bisa online, dan bisa hybrid. Ya tergantung kesibukan mereka, karena mereka semua sibuk semua orangnya ya. Dan waktu saya presentasi saya pakai PPT ya, dan saya
curahkan tuh apa yang sudah saya temukan dalam minggu tersebut gitu ya. Dan tentunya saat bimbingan saya juga nulis apa sih masukan-masukan dari supervisor, apa kritik-kritik dari supervisor, itu semua saya tulis oret-oretan tapi dioret-oret cepet lah gitu ya. Nah setelah saya tulis, biasanya habis rapat kalau sempat ya, kalau akhir-akhir ini agak nggak sempet karena makin hektik ya. Kalau masih sempet saya akan bikin supervision meeting minutes atau kayak notulen rapat gitulah. Dan intinya di notulen itu tuh isinya aksi apa sih yang harus aku lakukan minggu depan. Apa yang harus aku submit ke supervisor itu minggu depan gitu ya. Bukan submit sih, kayak presentasikan gitu. Nah, begitu terus berjalan sampai ke bulan ketiga dan ada hal yang ajaib ya. Menurut saya sangat terjadi begitu cepat. Jadi sebenarnya di 2 bulan pertama saya masih berkutat pada judul A gitu ya misalnya. Namun setelah uh, bimbingan lagi gitu ya, saya merasa saya harus mengganti judul saya ke B karena pertimbangan tertentu. Ternyata bisa teman-teman ya ganti judul dalam 1 minggu aja itu saya. Jadi ketika udah presentasi yang A itu, terus kemudian supervisor saya tuh kok memberi pertimbangan bla 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 gitu ya. Kalau judulnya masih ini nanti gimana 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 gitu ya. Terus saya ikutin teman-teman dan saya coba cari judul lain gitu. Tapi dengan objek yang sama, cuma topiknya beda. Nah, eh, sempat mikir, aduh gila, ganti judul lagi nih. Itu saya agak habis pertemuan itu rasanya tuh lemes teman-teman. Tapi sebenarnya setelah tiap pertemuan dengan supervisor itu rasanya plong. Tapi lemes juga, pasti lemes karena capek banget seminggu nyiapin itu tuh pasti capek banget dan rasanya otak tuh kayak diperes-peres kayak nggak pernah libur gitu ya. Nah, berkaitan dengan ganti judul tadi, oke, saya lemes waktu itu, waktu saya harus bukan dibilang ya, karena keinginan saya sendiri ganti judul, tapi atas pertimbangan supervisor juga. Nah, itu saya baca-baca lagi, conference lagi, dan tentunya saya baca pun kan sudah pernah baca sebelumnya teman-teman ya. Jadi apa yang saya sudah lakukan di bulan pertama sama kedua itu ternyata membuat saya sangat cepat dalam mengganti judul. Jadi nggak akan ada yang sia-sia dalam usaha kita. Walaupun kelihatannya nggak membuahkan hasil, jangan takut. Nah, jadi apa yang sudah saya lakukan di bulan-bulan sebelumnya, itu membuat saya cepat dalam mengganti judul dan bisa meletakkan dasar yang lebih kuat kenapa saya ganti judul itu. Karena saya udah baca banyak paper. Istilahnya saya udah tahu trennya itu apa gitu. Terus dalam mencari gap itu juga mudah sekali ya Tuhan gitu. Kalau teman-teman lihat video di YouTube bagaimana mencari gap dengan menggunakan software ini, software itu, software bla bla bla. Saya udah lihat semuanya teman-teman dan in my humble opinion, menurut saya pribadi, nggak ada yang paling ampuh selain memang membaca. Mencari gap itu memang sebuah proses yang panjang. Ya, tools itu hanya membantu ya. Tapi tools terhebat untuk mencari gap itu apa? Otak kita sendiri. Otak sama sense kita. Setelah kita baca, kita tahu tren, dari tren itu, oh apa sih yang belum banyak dibahas? Gitu ya. Apa sih tekniknya? Teknik yang belum banyak orang pakai gitu, yang bisa jadi kelebihan penelitianmu nanti. Dan itu saya rasakan sendiri teman-teman. Jadi proses gak akan pernah bohong gitu. Dan di 3 bulan ini, bukan, ini saya belum 3 bulan, sebenarnya ini sudah masuk bulan ketiga, tapi masuk minggu kedua. Jadi masih 2 minggu lagi menuju 3 bulan ya. Dan sebelum mencapai 3 bulan ini, puji Tuhan, pencarian saya, eksplorasi saya terhadap judul sudah semacam di stop ya. Mungkin karena sudah
menurut supervisor saya sudah memberikan argumen-argumen yang pas tentang judul saya, gitu ya, tentang objek saya, kemudian data-data saya juga sudah kasih, dan itu menguatkan, dan akhirnya saya bisa mulai untuk menulis proposal. Yeay! Itu hal yang sangat saya nanti-nantikan. Sebenarnya kemarin-kemarin saya udah nulis, teman-teman. Namun belum terstruktur dan seperti belum matang ya. Karena sebenarnya menulis itu kan butuh bahan. Nah, sebenarnya apa yang saya lakukan 3 bulan ini kan mencari bahan untuk menulis ya, menulis proposal riset. Nah, kemudian apalagi sih yang mau saya sampaikan? Eh, Kira-kira itu aja ya teman-teman ya. Perasaan, perasaan em, campur aduk ya. Ada naik, ada turun, tapi saling silih berganti. Jadi jangan takut untuk PhD. Kamu akan banyak belajar hal baru, ilmu baru. Kadang keyakinanmu yang salah itu nanti jadi kayak dikasih tahu terus kamu jadi, waduh ya ampun aku salah banget ya kemarin-kemarin itu. Kayak gitu disadarkan, belajar dari nol, menjadi orang bodoh, nggak menjadi orang bodoh. Eh, Kita sebaiknya gelas kosong teman-teman ya di situ. Jadi supervisor kita yang membantu kita mengisi gelas kita gitu. Tapi yang isi gelasnya siapa? Ya kita sendiri gitu ya. Karena supervisor saya selalu bilang, this is your project Lara gitu. So you have to decide ya. Kamu harus memutuskan karena ini projectmu sendiri bukan projectku gitu. Bukan project supervisornya. Dan juga untuk pertemuan ya setiap rapat itu saya selalu yang menginisiasi gitu ya. Saya yang booking roomnya, booking zoomnya gitu ya. Kemudian reschedule kalau ada apa-apa, saling intinya aktif berkomunikasi sama supervisor lah. Nah, oh iya, mungkin ini bisa jadi topik selanjutnya ya, bagaimana menjaga hubungan dengan supervisor. Walaupun saya masih 3 bulan ya teman-teman ya, tapi saya akan coba ceritakan sesuai dengan apa yang saya alami. Dan so far so good. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video dari saya. Semoga bermanfaat dan ketemu lagi di lain video. Bye-bye!